Oke, kita mulai pembahasan buku bisi. Alhamdulillah ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Teman-teman, tentunya kita bersyukur ya bahwa tak terasa walaupun kemarin sempat kita off ya beberapa pekan, bukan beberapa bulan akhirnya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita sampai di buku yang ketiga, buku bisi Bimbingan Intensif Studi Islam. Ini kelihatannya kalau kita lihat buku yang ketiga ini berkaitan dengan fikih. Ya benar, di sini ada tulisannya ya, fikih 2 gitu ya. Jadi kalau buku 1 waktu itu fikih, buku 2 kemudian akidah, buku 3 kembali ke fikih ya. Baik, di pembahasan buku 3 ini yang pertama bab 1 judulnya adalah Sunnah Fitrah atau Sunanul Fitrah gitu ya. Dan ini anak rasa ini juga bukan materi yang asing buat antum semuanya, karena di sini kan alhamdulillah kita ditarbiyah ya, hampir seluruh materi ataupun seluruh pembahasan kita sudah pernah menyimaknya, terlepas itu menyimaknya secara nggak mendetail gitu ya, disampaikan di kajian pagi ataupun menyimak dari media-media yang ada di kita seperti Radio Fajri. Baik, di bab 1 Sunnah Fitrah, sebelum saya bahas ataupun saya tambahkan sedikit penjelasannya, mungkin bisa dibacakan oleh salah satu dari antum saja ya, karena ini sedikit, jadi sekali baca langsung selesai. Siapa yang mau baca? Arul ya? Arul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 Sunnah Fitrah. Sunnah Fitrah bermacam-macam bentuknya dan berbeda-beda hukumnya. Ya. Akan tetapi semua bersifat amal-amal yang berhubungan dengan fitrah manusia. 1. Mencukur kumis sependek dan serapih mungkin. 2. Memanjangkan jenggot. 3. Berkhitan. 4. Bersiwak. 5. Berkumur dan istinsyak. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung lalu menyemburkannya keluar. 6. Memotong kuku. 7. Memotong bulu ketiak. 8. Mencukur bulu kemaluan. 9. Istinja dengan air. Baik, yaitu di bab 1 sangat singkat ya. Di buku kita kan kita sering disampaikan bahwa di panduan juga ada, nanti antum bisa baca, karena setiap buku kalau nggak salah ini ada panduan belajarnya ya. Jadi di buku bisi ini memang sifatnya cuman poin-poin ya. Kalau ibarat kalau di komputer ada PowerPoint, PPT ya, PowerPoint. Apa tanya nih? Hah? PowerPoint ya, katanya diikutin ya, PowerPoint gitu ya, PPT atau PP ya, PowerPoint. Nah di sini pun begitu. Jadi memang bukan buku ilmiah dalam arti tidak mendetail. Kalau detail ya nanti antum jadinya buku kayak gini, kitab ya, bukunya ini nanti kita yang belajar malah jadi malas, karena melihat bukunya aja udah waduh tebal banget kayaknya, capek. Nah ini dibuat ringkas gitu ya, mengingatkan kita. Baik, yang intinya ini semacam doktrin yang benar tentunya ya, kepada kita dan kepada peserta halaqah bisi ya, supaya karena memang kita sebagian besar kita juga pasti ilmu yang kita serap itu sebagian besarnya ya dipastikan tidak kita hafal. Akan tetapi sebagian besarnya, kebanyakannya adalah kita pahami. Betul nggak? Nah, seperti antum tadi dibacakan Sunnah Fitrah gitu ya. Sunnah Fitrah bermacam-macam bentuknya dan berbeda-beda hukumnya. Akan tetapi semua bersifat amal-amal yang berhubungan dengan fitrah manusia. Contohnya yang pertama, mencukur kumis sependek dan serapi mungkin, sepanjang mungkin, serapi mungkin. Memanjangkan jenggot, berkhitan, bersiwak, berkumur dan istinsyak. Kemudian memotong kuku, memotong bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja dengan air. Nah, ketika kita baca ini atau mendengar ini, pasti kan kita serap dan kita paham gitu ya. Dan sebelumnya karena kita sudah banyak mendengar pembahasan ini, kita pun paham gitu. Walaupun kalau suruh
menyebutkan langsung ditembak misalkan, Kang Aib sebutkan sunanul fitrah apa saja, mungkin sambil berpikir tapi akan bisa menyebutkan walaupun mikir dulu gitu ya, kecuali ngelihat ini cepat gitu ya. Lihat misalnya minimal antum akan bilang cukur kumis ya, cabut bulu ketiak, kemudian apa, cukur bulu kemaluan, gunting kuku gitu kan. Nah, ini artinya begitu sifat buku kita dan sifat halakoh kita ya. Artinya kita bukan di pesantren, dalam tanda kutip halakoh ini bukan halakoh pesantren ya, apalagi dan bukan halakoh pesantren yang sifatnya panjang sehingga harus menghafal satu persatu dalil ya, ataupun nas-nas yang ada di pembahasan ini. Nah, untuk itu ini sifatnya doktrin. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang materi ini dari ternyata di buku Sahih Fikih Sunnah. Ini Anda sering menyampaikan ke teman-teman, mungkin ke antum juga pernah menyampaikan. Jadi kalau antum punya duit atau diusahakan ya, itu antum harus investasi buku ya. Karena antum adalah dai, apalagi guru gitu ya. Guru dai sama kan? Sebenarnya guru sama dai itu sama. Guru pesantren sama dai lapangan ya, sama-sama ngajar. Cuman kalau di pesantren di sekolah gitu kan, atau di sekolah di pesantren itu di kelas. Adapun di lapangan mungkin ngajarnya kayak gini, halakoh di rumah-rumah atau di masjid. Yang sama-sama ngajar, sama-sama antum butuh apa? Butuh referensi. Ya, jangan 100% mengandalkan internet. Kenapa? Sebab ya kalau pas internetnya mati atau pas gangguan gitu ya, atau pas antum nggak punya kuota ya, dan lain sebagainya, atau bahkan suatu saat katanya semua listrik ya, listrik mungkin atau dan bahan bakar itu semuanya akan hilang, akan musnah dan kembali kepada ya, artinya antum jangan mengandalkan kan udah ada di internet semuanya, dan gak semuanya ada di internet ternyata gitu ya. Ya, akan tetapi antum penting, dan di sini ya ada pembahasan tentang sunanul fitrah. Nah, definisinya kita lihat, sunan al-fitrah atau sunanul fitrah adalah hal-hal yang jika dilaksanakan maka pelakunya dapat dikatakan sudah memenuhi fitrah yang telah ditetapkan Allah baginya. Gitu. Jadi ini hal-hal yang kalau kita laksanakan pelakunya sudah dikatakan memenuhi fitrah yang Allah telah tetapkan baginya. Gitu. Jadi kalau antum sudah nyukur kumis, sudah motong kuku ya, dan katakanlah 10 sunnah fitrah yang disebutkan sudah antum laksanakan, maka berarti antum sudah melaksanakan sunnah fitrah yang Allah tetapkan bagi kita manusia atau bagi kita hamba-hambanya. Itu ya. Yaitu fitrah di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan para hamba-hambanya di atas fitrah tersebut, mengumpulkan mereka di atas perkara itu dan menganjurkannya kepada mereka agar memiliki sifat-sifat paling sempurna dan paling mulia. Ya, sifat-sifat paling sempurna dan penampilan yang paling mulia. Ini tujuannya. Jadi Allah memang menciptakan kita di atas fitrah itu, mengumpulkan kita, mereka itu kita manusia di atas perkara itu, ya. Dan menganjurkannya kepada kita agar apa? Agar kita memiliki sifat-sifat yang paling sempurna dan penampilan yang paling mulia, yang paling bagus. Ya, jadi kalau antum terapkan sunnah fitrah itu, maka kita otomatis menjadi orang-orang yang penampilannya bagus gitu. Coba antum bayangkan kalau misalkan ya orang-orang nggak nyukur kumis seumur hidupnya, kira-kira gimana tuh? Mulutnya nggak kelihatan mungkin ya, sehingga begitu makan semuanya nyangkut di kumisnya, kan jelek banget gitu kan? Ya. Nah, kemudian lagi orang-orang yang kalau orang nggak pernah motong kuku seumur hidupnya, naudzubillah min dzalik, udah kayak jin itu, nggak tahu jin kayak apa, cuma ngeri ya, ngeri banget. Ada orang yang panjang-panjang kukunya, ya mungkin sekian tahun nggak pernah motong kuku, kita lihat, ya Allah. Ya walaupun dulu anak-anak waktu itu juga suka miara kuku dulu sebelum kenal sunnah ya, karena kan memang miara kuku itu seolah-olah itu keren. Artis-artis pun pada miara kuku sedikit-sedikit, cuman kok mau sampai panjang begitu. Kadang ada yang sampai panjang bener tuh. Ikutin wayang Werkudara tahu nggak? Bima ya, ini gitu. Misalkan. Nah ini antum bisa bayangkan kalau itu misalkan sunnah-sunnah itu nggak diterapkan,
Contoh lagi, nah pilih menjalik. Misalkan ada orang nggak pernah motong bulu ketiak, begitu, iya begitu pakai singlet doang, aduh ngeri deh. Mungkin yang lihatnya juga akan nggak ini ya, nggak nafsu makan mungkin gitu. Antum bayangkan kalau perempuan misalkan begitu istri antum. Ya gitu. Dan kemudian apalagi siwak misalkan ya, gosok gigi katakanlah ya. Ini masya Allah sunnah fitrah itu luar biasa kan Allah tetapkan buat manusia. Seandainya seorang nggak pernah gosok gigi, ya mungkin nggak ada orang mau dekat dengan orang itu. Antum bayangin, ya bertahun-tahun nggak pernah gosok gigi, kayak apa? Ya gosok gigi aja, ya kalau lama nggak gosok gigi seharian katakanlah, itu baunya masya Allah gitu ya. Ini luar biasa. Kalau kata orang mau bau apa? Bau naga. Bau cinggung. Ini kan luar biasa ya. Ada orang-orang yang gampang bau apa namanya? Bau mulut gitu ya. Walaupun gosok gigi, apalagi gosok gigi gitu kan. Ada orang yang memang nggak begitu. Tapi kalau nggak pernah ya tetap aja. Anda yakin kenapa? Karena kuman-kuman di mulut itu menimbulkan bau. Ya kalau nggak dibersihkan otomatis gitu. Otomatis bau gitu. Nah. Contoh lagi, pokoknya semua yang disebutkan di sunnah fitrah itu kalau seandainya tidak dilaksanakan, maka jelas akan menjadi suatu keanehan ataupun keburukan ataupun kejorokan gitu ya. Mencukur bulu kemaluan, kemudian istinja. Kalau nggak istinja orang gimana? Ya sama aja gitu. Baik, jadi sunnah fitrah tadi adalah hal-hal yang kalau dilaksanakan itu berarti kita telah memenuhi fitrah yang Allah telah tetapkan untuk hamba-hambanya, begitu kan? Nah, kita jadi tahu. Kalau yang belum tahu ini ya, berarti kan kita dikasih tahu bahwa sunnah-sunnah fitrah itu apa saja. Tadi sudah disampaikan sama Arul, yang mencukur kumis, memelihara jenggot, ya, berkhitan, bersiwak, kumur-kumur dan istinsyak, kemudian motong kuku, motong bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan dan istinja dengan air. Baik. Selanjutnya ini adalah sunnah orang-orang terdahulu yang dilaksanakan oleh para nabi dan telah disepakati oleh semua syariat. Jadi sunanul fitrah ini ternyata bukan hanya diterapkan di syariat Nabi Muhammad SAW. Ternyata dari dulu, ya katakanlah dari nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu sudah menerapkan sunnah fitrah ini. Ya seolah-olah ini adalah perkara yang sudah difitrahkan, di mana manusia diciptakan di atasnya. Begitu. Jadi ini sudah fitrah dari dulu, semua orang sudah tahu gitu ya. Perkara-perkara fitrah ini, berarti semua orang sudah sudah mengakui ya, menyadari bahwa itu adalah hal-hal yang baik atau hal-hal yang fitrah. Ya otomatis walaupun orang nggak pernah belajar agama pun kalau melihat anaknya segini misalkan anak kecil ya, kukunya panjang-panjang apalagi hitam pasti suruh potong gitu kan, ya nggak? Gitu pasti gitu. Ya, kemudian oke lah rambutnya misalkan kalau laki-laki rambutnya suruh potong walaupun potong rambut itu bukan bagian dari sunnah fitrah. Ya kalau ada orang udah punya anak udah gede kemudian kumisnya berongosnya mungkin panjang ya pasti suruh dirapihin gitu. Artinya semua orang menyadari itu. Nah, perkara-perkara fitrah ini berkaitan dengan kemaslahatan agama dan dunia yang dapat diketahui melalui suatu penelitian. Di antaranya memperbaiki penampilan dan membersihkan badan, baik secara umum maupun terperinci. Dan ini ada kemaslahatan baik agama maupun dunia. Dan ini sudah ada penelitiannya. Di antaranya adalah memperbaiki penampilan jelas, ya. Kemudian membersihkan badan baik secara umum maupun terperinci. Penampilan oke, jelas tadi udah disebutkan ya. Jadi walaupun mungkin sebagian orang ini kan kalau bukan pandangan Islam ya. Kalau bukan pandangan Islam mungkin akan mengatakan bahwa orang yang berjenggot itu nggak rapi gitu ya. Orang yang berjenggot nggak rapi walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang boleh merapikan, ada yang berpendapat tetap dibiarkan sebagaimana adanya gitu. Begitu, itu kan pandangan non muslim atau orang-orang kafir yang tidak tunduk pada syariat Islam. Sedangkan kerapian menurut Islam maka yang dimaksud
kerapian menurut Islam. Kalau jenggot memang sudah diperintahkan ataupun menjadi sunnah fitrah. Sebab kalau jenggot tidak dipelihara sama laki-laki, nanti ya boleh jadi laki-laki seperti perempuan akhirnya, kan begitu ya. Ya akhirnya ya tadi maksudnya lucu gitu ya. Lucu dalam tanda kutip, walaupun yang nggak berjenggot terus jangan diada-adain. Ini kalau udah berjenggot diperintahkan untuk dibiarkan, tapi yang nggak berjenggot terus jangan ditempelin sini, ditempelin pakai apa namanya rambut jagung gitu. Iya, artinya sudah. Karena ada memang larangan menyerupai perempuan, sehingga yang berjenggot dilarang untuk dikerok gitu kan, dikerok, dihaluskan. Nah ini bahaya gitu ya. Karena bencong nggak ada yang jenggotan. Padahal bencong itu laki-laki asalnya mungkin ya. Nggak ada, maksud juga bencong jenggotan ya nggak mungkin. Atau nggak jadi kayak bencong, nggak jadi kayak perempuan dong. Nah itu dilarang gitu ya. Oke, nanti kita akan sampaikan. Baik. Jadi poin 1 sampai 9 ini berdasarkan ada 2 hadis di sini ya, di buku Sahih Fikih Sunnah ini. Sebenarnya ada 10 dikatakan sunnah fitrah itu ya, namun di sini disebutkan sampai 9. Nanti kita lihat hadisnya. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Nah, hadis yang satu ini mengatakan fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan, ya di antaranya al-khitan wal istihdad wa qasus syawarib wa taqlimul adfar wa natful abad. Jadi ada 5, diantaranya berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ini di hadis yang 1 5 disebutkan ya. Karena tapi kita kan menyimpulkan berapanya itu harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada, dan para ulama biasanya sudah membahas itu, artinya sudah dikumpulkan. Dan di hadis yang kedua ternyata disebutkan 10. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati." 10. Ada 10 perkara fitrah. Ya, di antaranya qasus syawarib, memotong kumis, wa i'fa'ul lihya, kemudian memelihara jenggot, was-siwak, apa? Siwak, ya. Wastinqasul ma, wastinqasul ma. Apa ini? Ya, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau istinsyak otomatis istinsar enggak? Enggak, kalau pas puasa kumur-kumur enggak otomatis. Kok enggak keluar kan? Ngirupnya 3 kali, keluar 2 kali jam. Pas puasa. Ya, gitu ya. Istinsyak, kemudian waqasul azfar. Qas, memotong gitu kan? Memotong apa? Azfar itu kuku. Memotong kuku. Wa ghuslul barojim. Wa ghuslul barojim itu mencuci sela-sela jari. Ya, ini juga tempat-tempat. Jadi sunahnya memang ya, walaupun di sini hadisnya itu mencuci sela-sela jari, itu setiap lipatan-lipatan yang menimbulkan atau potensi ada kotoran itu diperintahkan untuk dibersihkan. Seperti ini. Itu kalau orang aktivitasnya di kotor-kotoran, ditanam misalkan sampah apa, itu kan itu potensi di sini ya, kotor-kotor ya. Makanya kalau wudu pun diperintahkan untuk sela-sela jari ya. Gitu, termasuk jari kaki. Nah, termasuk lipatan-lipatan kita yang bisa tadi potensi ada kotorannya seperti telinga di sini ya. Ini diperintahkan untuk dibersihkan. Ya, kemudian tadi ketiak misalkan ya. Kemudian lipatan-lipatan yang ada gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang yang lemaknya kelebihan itu kan, nanti ya pernah ngelihat ya di video, mau di Facebook atau di YouTube. Facebook biasanya ya, orang yang gemuknya sampai 300 kilo gitu. Siapa? Anak SD juga. Anak SD, iya, anak kecil ada, banyak orang-orang luar negeri mah, orang-orang tua juga ada, sampai itu perutnya itu kan ngelipat-ngelipat begitu ya. Jadi di bagian itu wow, itu kotor banget itu kalau nggak dibersihin. Ya, mandinya jadi dimandiin sama orang, dibersihin sama
sama keluarganya, nggak bisa sendiri gitu. Nah itu jangan sampai lah antum ya seperti itu. Artinya di lipatan-lipatan itu perlu dibersihkan. Tadi sampai wa ghuslul barojim. Kemudian wanatful ibit, tadi mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, al-anah itu kemaluan. Jadi memotong maksudnya bukan memotong kemaluan, memotong bulu kemaluan. Nanti ada pulang-pulang kok ditanyain sama istrinya, kok nggak ada. Katanya sunnah memotong kemaluan. Aduh, memotong bulu kemaluan ya. Kemudian wantiqasul ma, di sini disebutkan beristinja dengan air. Qala Zakaria, berkata Zakaria, qala Mus'ab, berkata Mus'ab, wa nasitul ashirah illa an takunal madmadah. Nah, di buku kita disebutkan 9, di sini disebutkan kan 10 ya. Akan tetapi periwayat ini mengatakan Mus'ab ya, salah satu perawi hadis ini berkata, aku lupa yang ke-10, namun sepertinya adalah mahmadah, berkumur-kumur. Ya, jadi kalau mau disempurnakan 10 berkumur-kumur. Ya, ada 10 fitrah atau sunnah fitrah. Yang pertama memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung atau istinsyak, kemudian memotong kuku, mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja serta berkumur-kumur. Ya, ada 10 fitrah. Baik. Tadi khitan disebutkan kan? Di hadis yang pertama ya. Iya, berkhitan. Nah, jadi ini dikompromikan gitu ya, antara hadis satu dan yang kedua. Baik, mengenai khitan tambahannya ini. Jadi kalau misalkan antum ditanya tentang sunnahnya atau perintah untuk memotong kuku di mana gitu ya. Ya antum sampaikan hadis ini sudah cukup. Kenapa? Karena ini sunnah fitrah. Rasulullah katakan bahwa diantaranya adalah memotong kuku, gitu kan? Kalau jenggot dan kumis memang ada hadisnya tersendiri secara terperinci gitu. Disebutkan sebagai sunnah fitrah dan memang disebutkan dibahas di sini tentang perintah memelihara jenggot dan memendekkan kumis, gitu kan? Baik, mengenai mengenai khitan ataupun sunat kalau bahasa kita ya, sunat. Ya sunat ya bahasa. Sunnah ya. Padahal hukumnya bukan sunnah tuh. Iya, hukumnya wajib ya secara kalau menurut pendapat yang kuat gitu. Nah, di sini ada 3 perbedaan pendapat atau hukum ya di antara para ulama. Memang di sini yang pertama adalah wajib atas pria dan wanita. Jadi pria wanita wajib. Ini yang pendapat pertama. Yang kedua dianjurkan bagi keduanya, berarti sunnah ya, bagi wanita dan pria dianjurkan. Yang ketiga wajib bagi pria dan dianjurkan bagi wanita. Nah, ini pendapat yang lebih tepat ya. Nah, di sini Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni. Ya, beliau mengatakan berkhitan diwajibkan bagi kaum pria dan merupakan kehormatan, dianjurkan bagi kaum wanita, bukan wajib. Ini pendapat mayoritas ulama, gitu ya. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, siapa namanya? Udah sunat belum, Goni? Udah ya? Masya Allah. Sunat lagi 2 kali ya. Goni. Kemudian kalau punya anak perempuan pun sunnahnya di khitan. Akan tetapi untuk perempuan ada hadis yang lebih lanjut mengatakan khitan cuman jangan dihabiskan. Ya, dalam arti ada memang khitan itu kan menghilangkan kulit ya, atau daging atau kulit yang ada di kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki jelas karena menutup itu supaya kebersihan kesucian terjaga, jadi di khitan gitu ya. Kalau perempuan itu untuk mengurangi syahwatnya. Jadi jangan sampai terlalu liar atau tidak pernah puas dengan suaminya gitu sehingga berbahaya. Tapi jangan dihabiskan sehingga tidak punya gairah gitu. Gitu ya pembahasannya. Nah, ini. Baik, jadi kemudian An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Majmu', madhab yang sahih yang telah dinaskan
oleh Asy-Syafi'i dan telah diputuskan oleh jumhur ulama bahwa khitan itu wajib atas pria dan wanita. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan wajib pria dan wanita, kan tetapi tadi ya. Kemudian penulis berkata, jadi penulis penyusun kitab ini mengatakan adapun khitan bagi laki-laki secara zahirnya hukumnya wajib. Ini berdasarkan hadis-hadis, nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Di sini disebutkan ada 4 argumen ya. Nah, sedangkan bagi perempuan disyariatkan juga berkhitan. Artinya disyariatkan itu tadi mungkin lebih kepada dianjurkan ya. Nah, ada hadis yang mengatakan idal taqal khitanani wajibal ghuslu. Idal taqal khitanani wajibal ghuslu. Jika 2 khitan bertemu maka wajib mandi. Nah, ini 18 tahun ke atas lah ya. Jadi sudah 25 tahun. 30 tahun. Oh. Ya, artinya ini bagi yang sudah berkeluarga. Nah, ini Rasulullah mengatakan demikian ya. Jika 2 khitan bertemu artinya kalau terjadi hubungan suami istri gitu kan. Dan ingat, dan sudah, ini pembahasannya kan lebih ke sana ya, dan sudah masuk ya, maka wajib mandi. Ada kelanjutannya, walaupun nggak keluar tetap mandi gitu. Tibrin ya. Nah. Udah paham dia. Ya itu bahas sana lagi nanti ya. Oke. Jadi khitan ini argumennya nanti antum bisa baca. Jadi makanya ana sarankan antum punya buku ini ada 5 jilid nih. Ya, buku Sahih Fikih Sunnah insyaallah sangat bermanfaat buat antum. Ada 5 jilid. Enggak tahu harganya, lupa ana berapa gitu ya. Anda punya 5-5-nya. Awal-awal lagi semangat-semangatnya belajar gitu kan, ada duit sedikit gitu ya beli. Sekarang udah gak bisa beli lagi, tapi alhamdulillah udah punya gitu ya. Antum harus punya kayak kitab Riyadhus Shalihin ya, apa namanya, syarahnya gitu, ada 4 jilid kalau nggak salah. Jadi juga antum harus punya. Syukur-syukur kalau antum bisa bahasa Arab, bisa punya yang bahasa Arabnya gitu ya. Baik, khitan, kemudian siwak ya, siwak juga antum sudah paham. Kemudian memelihara jenggot, anak rasa sudah paham semuanya. Artinya tidak perlu disampaikan di sini secara rinci ya. Nanti insya Allah kecuali kalau antum mau menanyakan sesuatu dipersilakan. Jadi di bab yang pertama di pertemuan malam hari ini anak rasa cukup ya, dan mudah-mudahan jelas bisa dipahami gitu ya. Baik, untuk referensi ataupun apa, insya Allah di buku Sahih Fikih Sunnah ini ada di jilid yang ke-1 ya, tentang toharoh dan sholat. Memang di sini ya toharoh kan bersih-bersih ini ya, termasuk Sunan Al-Fitrah juga ini apa namanya, kebersihan gitu. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada Kang Mas Ade. Baik, alhamdulillah.